Mari belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra dari kelompok 21, yang dimana kelompok 21 ini terdiri dari saya sendiri dan rekan kelompok saya yaitu Risni Sari Gumala. Oke, di video kali ini saya akan membahas penggunaan overflow pada CSS. Oke, yang pertama, apa itu overflow? Overflow pada CSS adalah properti yang dapat kita gunakan untuk menentukan suatu konten apakah nantinya konten akan ditambahkan scroll bar ketika konten yang terdapat pada elemen tidak muat. Oke, pada overflow terdapat 4 properti. Yang pertama hidden, yang kedua visible, yang ketiga scroll, dan yang terakhir auto. Oke, yang pertama visible. Visible di sini berfungsi menampilkan semua isi konten atau tidak terpotong walaupun elemen yang membungkus konten di dalamnya tidak cukup muat. Penggunaan visible sini jadi dia menampilkan semua konten meskipun konten yang kita isi itu melebihi dari paren yang sudah kita tentukan. Oke, yang kedua hidden. Hidden berfungsi menyembunyikan konten seolah-olah konten seperti terpotong. Pada hidden di sini dia hanya menampilkan isi konten yang hanya mencangkup di dalam parennya, sedangkan yang melebihi dari parennya tidak akan ditampilkan pada penggunaan hidden. Yang ketiga scroll. Nilai scroll berfungsi bisa menampilkan semua dan menyembunyikan sebagian konten dari suatu elemen. Dan yang terakhir auto. Auto berfungsi bisa menambahkan scroll bar pada bagian tertentu. Jika hanya nilainya auto, maka akan menambahkan scroll bar secara vertikal. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada HTML-nya nanti. Di kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi property overflow yang ada pada CSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kerangka HTML yang di dalamnya terdapat sebuah paragraf dibungkus oleh tag div. Nah, di sini saya belum memberi stylenya apapun ya. Kita lihat kondisinya, kita running. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saat kita belum memberi style. Kemudian ketika kita beri style property dimensi, di mana di tag div ini kita akan memberi background warna pink. Oke, coba kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah di running. Nah, kasus seperti inilah yang dapat diselesaikan menggunakan property overflow, di mana sebuah konten utama ini melebihi batas dari parentsnya atau elemen pembungkusnya. Nah, di dalam property overflow itu tersendiri ada 4 jenis nilai, yaitu pertama hidden, kemudian yang kedua visible, yang ketiga adalah auto, dan yang keempat scroll. Oke, kita pertama coba untuk yang nilai visible. Di sini overflow Nah, apa yang terjadi saat di running justru tidak mengalami perubahan apa-apa, dimana defaultnya itu memang seperti itu dari nilai visible, tidak merubah. Justru dia tidak menyembunyikan semua konten yang melebihi dari pembungkus elemen ini atau parentsnya. Nah, kita coba nilai atau value hidden. Oke, kita running. Apa yang terjadi? Dari nilai hidden ini akan menutup atau tidak menampilkan atau menyembunyikan sebagian dari kontennya, dan kita nggak bisa akses. Itu ciri-ciri dari hidden, yaitu akan menyembunyikan konten yang melebihi dari elemen pembungkusnya. Bisa dibedakan ya? Sekarang akan kita coba nilai value auto. Oke. Nah, di sini secara otomatis ada scrollnya. Dengan adanya scroll seperti ini, konten yang melebihi batas dari parents atau nilai elemen pembungkusnya itu dapat kita akses. Berbeda dari hidden tadi. Dari hidden tadi justru kita nggak bisa akses atau melihat konten yang melebihi dari parentsnya. Itu yang untuk nilai auto ya. Nilai auto akan memberikan
secara otomatis secara vertikal ketika sebuah konten melebihi batas dari parentsnya. Oke, kita lanjut lagi. Overflow untuk value scroll. Ini yang tadi contoh auto ya. Nah, oke, scroll. Nah, apa perbedaan dari yang tadi? Yang tadi secara otomatis memunculkan scroll secara vertikal, sedangkan yang scroll, nilai value scroll, itu akan memunculkan juga scroll untuk sumbu horizontal. Nah, caranya oke, coba kita ubah ukurannya jadi 100 lebarnya. Nah, nih bisa dilihat kan keadaannya bahwa ketika value-nya scroll, maka secara otomatis akan memunculkan scroll dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Ini fungsi dari value scroll, di mana kita dapat menampilkan semua atau menyembunyikan sebagian konten dari suatu elemen pembungkusnya. Oke, ini untuk scroll. Lanjut lagi, bentuk khusus lebih spesifik lagi untuk ngatur sumbu X maupun sumbu Y-nya. Nah, di sini misalnya kita ukur scrollnya, sumbu X-nya kita scroll, kemudian sumbu Y-nya hidden. Nah, gimana sumbu Y-nya di sini? Ingat, ciri-ciri dari hidden adalah tidak memunculkan seperti ini. Dan di sumbu Y-nya, di sumbu X-nya itu terdapat scroll. Mari kita perkecil lagi. Running. Nah, tuh bisa dilihat kan perbedaannya? Dia hanya ada scroll di sumbu X saja, karena kita udah beri spesifik lagi bahwa di sumbu X-nya memiliki scroll, sedangkan yang di sumbu Y-nya tidak. Oke. Kemudian jikalau kita balik, di sini scroll, sedangkan di sini hidden. Nah, apa yang terjadi? Di sumbu X-nya, scrollnya hilang, tapi yang ada di sumbu Y-nya. Nah, seperti itu, paham kan? Jadi, di dalam overflow ini, kita juga bisa memberi scroll secara spesifik, mau di sumbu X ataupun di sumbu Y, tergantung keinginan kita untuk mendesainnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai overflow. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat.